Turnamen multi-event Bupati Cup 2026 di Kabupaten Bovendigul resmi ditutup setelah berlangsung sukses dan meriah. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan sekolah luar biasa atau SLB di wilayahnya. Halo, selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Jumpa lagi bersama saya Saveria Dunggiok dalam tayangan Infodigul. Edisi hari ini Kamis 28 Mei 2026. Selain topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Turnamen multi-event Bupati Cup 2026 di Kabupaten Bovendigul resmi ditutup setelah berlangsung sukses dan meriah. Ajang ini menjadi sarana pembinaan dan pengembangan bakat olahraga bagi generasi muda di Bovendigul. Penutupan turnamen multi-event Piala Bupati Cup 2026 berlangsung di Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul, dengan dihadiri unsur pemerintah daerah, TNI Polri, panitia pelaksana, peserta, dan masyarakat. Turnamen ini diikuti pelajar tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas yang bertanding dalam sejumlah cabang olahraga, di antaranya sepak bola, futsal, dan bola voli. PLT Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bovendigul, Robertus Wiyama, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan semangat dan sportivitas selama pertandingan berlangsung. Pesan-pesan yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini kepada para peserta adik-adik sekalian, baik itu di tingkat SD, SMP maupun SMA, yang telah memperlihatkan bakat, skill, kemampuan dan laga di lapangan pertandingan maupun di lapangan kecil, dalam hal ini pertandingan futsal. Begitu juga adik-adik dalam cabang olahraga voli. Kami harapkan agar adik-adik tetap mempunyai semangat untuk berlatih, memberikan yang terbaik kepada diri sendiri, juga orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul. Menurutnya, Bupati Cup tidak hanya menjadi ajang kompetisi, namun juga menjadi wadah pembinaan karakter, disiplin, dan sportivitas bagi generasi muda. Para peserta diharapkan terus berlatih dan meningkatkan kemampuan agar dapat meraih prestasi yang lebih tinggi pada ajang olahraga selanjutnya. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, ajang olahraga multi-event Bupati Cup 2026 di Kabupaten Bovendigul resmi ditutup setelah berlangsung selama 12 hari. Kegiatan ini diikuti sekitar 300 pelajar tingkat SD hingga SMA dan menjadi wadah pembinaan atlet muda serta penguatan sportivitas. Multi-event Bupati Cup 2026 yang digelar sejak 12 Mei hingga 23 Mei 2026 berlangsung aman dan lancar dengan melibatkan ratusan pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Bovendigul. Ketua Panitia, Antonius Keram, menyampaikan kegiatan ini diikuti sekitar 300 peserta yang bertanding dalam sejumlah cabang olahraga, di antaranya sepak bola, futsal, bola voli, olahraga tradisional, hingga binaraga. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, namun juga menjadi sarana pembinaan atlet muda dan mempererat persaudaraan antar pelajar. Dalam hasil pertandingan, SD Impres Tanah Merah meraih juara futsal tingkat SD. SMP Negeri 1 Tim 2 menjadi juara futsal tingkat SMP. Sementara SMA Santo Yosep Tim 3 menjuarai futsal tingkat SMA. Perkenalkan kami sebagai panitia penyelenggara melakukan kegiatan multi-event Bupati Cup 2026 sebagai berikut. 1. Peserta dan cabang olahraga. Peserta yang mengikuti kegiatan multi-event 2026 berjumlah 300 peserta.
berasal dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA yang bertanding dalam cabur sepak bola, voli, futsal, panah tradisional, dan binaraga. Jalannya kegiatan. Pelaksanaan kegiatan multi event Bupati Cup tahun 2026 dimulai tanggal 12 Mei sampai dengan 23 Mei 2026 yang berjalan dengan baik, tertib, dan aman. Untuk cabang voli, SMP Negeri 2 menjadi juara tingkat SMP dan SMK Negeri 1 Tanah Merah menjuarai tingkat SMA. Sedangkan cabang sepak bola tingkat SMA dimenangkan SMA Santo Yosep. Panitia turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat atas dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan. Tim Liputan di Gul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, saudara dong semua, info di Gul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Lapor layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. SP4N merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Adapun layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, Lapor, adalah aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang melalui berbagai platform seperti website lapor.go.id, aplikasi mobile, dan sebagainya. Cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan di Lapor. Bagaimana sih cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan? Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada instansi pemerintah atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik. Kedua, pastikan hal-hal berikut ini sebelum Anda melapor. Yang pertama, laporan Anda relevan dengan kinerja pemerintah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, bukan merupakan ujaran kebencian, sara, dan caci maki. Dan keempat, bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan. Terakhir, perhatikan kolom-kolom yang wajib dan opsional untuk diisi. Untuk kolom wajib yang pertama yaitu judul laporan, merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan, inti dari suatu laporan yang disampaikan. Kedua, isi laporan, menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Jika dibutuhkan, sertakan juga data diri Anda berupa nama dan NIK, serta keterangan lainnya seperti nomor KIP, BPJS, KKS, PKH, KPS. Ketiga, tanggal kejadian, tanggal ketika Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Keempat, lokasi kejadian. Lokasi Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Lebih spesifik, Anda menginput lebih baik. Untuk kolom opsional yang pertama, instansi tujuan. Instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang diberikan. Kedua, kategori laporan. Kategori yang sesuai dengan laporan yang diadukan. Ketiga, anonim. Membuat nama Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Keempat, rahasia. Membuat laporan Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Misalnya pada isi laporan, Anda menyertakan nomor identitas. Maka jika pertimbangannya demi keamanan data Anda, sebaiknya dirahasiakan. Pastikan Anda mencentang anonim dan rahasia untuk laporan yang bersifat sensitif dan mengandung data diri. Kelima, lampiran. Data dukung laporan Anda berupa gambar, dokumen, dan video dengan maksimal upload 2 MB. Anda bisa melakukan upload lebih dari 1 dokumen. Untuk alur kerja SP4N Lapor.
tulis laporan dan keluhan Anda secara jelas dan lengkap. Kemudian, laporan Anda akan diverifikasi dan disampaikan ke instansi berwenang. Berikutnya, laporan Anda akan ditindaklanjuti dan dibalas. Setelah itu, Anda bisa memberikan tanggapan atas balasan. Terakhir, laporan Anda akan ditindaklanjuti hingga selesai. Untuk menyampaikan laporan, pertama Anda bisa mengunjungi halaman www.lapor.go.id. Setelah itu terlebih dahulu membuat akun dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Setelah Anda memiliki akun, maka Anda bisa membuat laporan. Yang pertama adalah memilih jenis laporan. Hal ini bisa berupa aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Kemudian tuliskan judul laporan Anda. Berikutnya tuliskan isi laporan Anda secara jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan. Pembagian waktu dan lokasi kejadian. Pilih instansi tujuan serta kategori laporan. Anda bisa menambahkan lampiran berupa foto maupun dokumen. Sebagai pendukung, terakhir setelah lapor, maka laporan Anda telah selesai. Terima kasih Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua masih tetap bersama kami. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan sekolah luar biasa atau SLB di wilayahnya. Langkah ini diharapkan menjadi solusi penyediaan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Bovendigul. Bupati Bovendigul Roni Omba menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas rencana pembangunan sekolah luar biasa di Kabupaten Bovendigul. Menurutnya, kehadiran satuan pendidikan khusus sangat dibutuhkan masyarakat untuk memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak berkebutuhan khusus. Pemerintah daerah berharap terbangun sinergi antar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten agar pelaksanaan program ini dapat berjalan maksimal, termasuk dalam penyediaan fasilitas dan tenaga pendidik. Untuk melayani anak-anak penyandang disabilitas yang kasusnya berat, maka perlu dibuka sekolah luar biasa. Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan yang telah melihat kebutuhan pendidikan di Provinsi Papua Selatan, tapi khusus di Bovendigul. Kami juga punya siswa yang mengalami ataupun mempunyai keterbatasan fisik seperti ini, tapi juga mereka ingin mendapatkan pendidikan. Kadang-kadang mereka mau ikut di pendidikan umum, namun dengan kondisi keterbatasan seperti itu tentunya mempengaruhi, tapi mereka punya hak. Sehingga harapan kami dengan adanya kegiatan sosialisasi maupun pembukaan pendaftaran siswa ini, ya saya berharap juga dari Dinas Pendidikan kita Kabupaten bisa saling kolaborasi. Minimal kita punya satu di kabupaten sehingga bisa menampung dan bahkan bisa mendidik, memberikan pendidikan yang layak juga bagi anak. Bupati menjelaskan kegiatan sosialisasi menjadi tahap awal dalam persiapan pembangunan SLB, meliputi perekrutan siswa, penyiapan tenaga pendidik, serta penyediaan sarana dan prasarana. Meski pendidikan khusus masih menjadi hal baru di daerah, pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul menegaskan komitmen untuk mendukung penuh program tersebut, agar tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mulai mendorong pembangunan sekolah luar biasa atau SLB di Kabupaten Bovendigul. Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di wilayah Papua Selatan.
Sosialisasi dan pembukaan rencana pembangunan sekolah luar biasa di Kabupaten Bovendigul resmi dibuka oleh Asisten 1 Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, mewakili Gubernur Papua Selatan. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Miranti Tanah Merah pada 25 Mei 2026 ini dihadiri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, pemerintah Kabupaten Bovendigul, instansi terkait, dan tenaga pendidik. Pemerintah provinsi menyampaikan rencana pembangunan SLB sebenarnya telah dipersiapkan sejak beberapa tahun lalu, namun sempat terkendala aspek teknis dan pendanaan. Pada tahun anggaran 2026 hingga 2027, pemerintah menargetkan pembangunan dapat direalisasikan seiring ketersediaan anggaran yang lebih awal. Untuk pembangunan sekolah luar biasa ini masih ada hal-hal yang harus kita persiapkan yang lebih mendasar, terutama juga mungkin tempat, tanah dan lain sebagainya, supaya nanti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan bisa membangun sekolah luar biasa yang ada di Kabupaten Bovendigul ini. Saya atas nama pemerintah Provinsi Papua Selatan mengharap untuk Bovendigul sudah menyiapkan lahan tempat untuk pembangunan sekolah luar biasa ini, dan juga mungkin guru-gurunya sudah dipersiapkan dengan baik. Kalau sudah itu siap dan tidak ada masalah, tentunya sekolah luar biasa itu akan dengan cepat bisa dibangun di Bovendigul. Untuk itu saya juga mohon kepada Bapak Bupati dan juga jajaran instansi terkaitnya, Bapak Dinas Pendidikan Kabupaten, untuk mendukung dan membantu agar mungkin lahan dan lokasi pembangunan sekolah luar biasa di sini itu bisa kita dapatkan dan tidak bermasalah, itu yang paling penting. Selain di Bovendigul, pembangunan SLB juga direncanakan di Kabupaten Mapi dan Asmat untuk memperluas pemerataan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Pemerintah provinsi akan menangani pembangunan fasilitas dan penyediaan tenaga pendidik, sementara pemerintah daerah diminta menyiapkan lahan yang aman dan bebas sengketa. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela.
vital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menegaskan komitmennya dalam memenuhi hak pendidik bagi seluruh anak, termasuk penyandang disabilitas. Hal ini disampaikan Bupati Bovendigul saat kegiatan sosialisasi dan pembukaan sekolah luar biasa atau SLB tahun anggaran 2026 hingga 2027 di Tanah Merah. Bupati Bovendigul Roni Omba menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa memandang kondisi fisik maupun keterbatasan yang dimiliki. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan pembukaan sekolah luar biasa tahun anggaran 2026-2027 yang berlangsung di Gedung Meranti Tanah Merah pada hari Senin 25 Mei 2026 lalu. Dalam sambutannya, Bupati menjelaskan penyelenggaraan pendidikan telah diatur melalui berbagai regulasi nasional yang menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara, termasuk anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, kami terima kasih banyak kepada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan yang berkenan bisa menyelenggarakan kegiatan ini sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Sesuai peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2021 tentang kewenangan bidang pendidikan, maka kabupaten atau kota bertanggung jawab atas satuan pendidikan, baik itu PAUD, TK, SD sederajat, SMP sederajat, dan SMA atau SMK sederajat. Provinsi bertanggung jawab atas satuan pendidikan SLB, SD, SLB SMP, SLB SMA atau SMK, sekolah keberkatan atau SMA olahraga. Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi nomor 48 tahun 2023. Menurutnya, anak penyandang disabilitas dengan kondisi ringan dapat mengikuti pendidikan di sekolah umum inklusif, sementara anak dengan kebutuhan khusus memerlukan layanan pendidikan melalui sekolah luar biasa. Pemerintah Kabupaten Bovendigul bersama pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen menghadirkan layanan pendidikan khusus agar seluruh anak di Bovendigul mendapatkan hak pendidikan secara setara dan berkeadilan. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, ku bagen, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Saferia Dunggiop mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.